Nur Syafika, apa cinta dunia yang paling berbahaya adalah lawan jenis? Aduh. Lawan jenis, harta atau validasi dari manusia. Oke. Apa cinta dunia yang paling berbahaya? Apakah lawan jenis, harta atau validasi dari manusia? Ya, tiga-tiganya bisa nggak? Karena tiga-tiganya ada dalilnya. Oh iya ya. Tiga-tiganya ada dalilnya tuh. Boleh. Yang pertama ya, Rasul berkata bahwa saya tidak kutinggalkan fitnah yang lebih besar bagi kalian kecuali fitnah wanita. Itu yang pertama tuh. Berarti lawan ini jenis. bisa berlaku sebaliknya juga kan ya? Bisa berlaku sebaliknya. Kalau perempuan jadinya betul. Laki-laki. Contoh aku jelas fitnah terbesarku pasti perempuan. Jelas. Aku harta kuat insya Allah. Aku kuat untuk miskin insya Allah. Saya sama kayak Ustadz sih. Serius Ustadz. Saya tuh harta tahta. Udah lah ya. Ngapain lah ya. Saya nggak tergoda itu. Begitu wanita, tunggu dulu nih. Wah, kelemahan nih, ya kan? Agak bahaya itu agak bahaya saya. Yang kedua harta, itu juga ada hadisnya. Rasul katakan, aku tidak takut kalian miskin, kata Rasulullah. Yang aku takut adalah dunia dibukakan kepada kalian sehingga kalian berlomba-lomba mencari dunia seperti orang-orang dahulu berlomba-lomba dan kalian akhirnya hancur sebagaimana mereka dihancurkan. Berarti harta kan ya. Dan ini kejadian. Pernah dengar hadis tentang ini nggak, Sungai Efrat, emas Sungai Efrat? Yang baru-baru ini katanya udah ditemukan. Dan aku tanya, itu beneran? Pada beberapa orang yang ngerti, mereka bilang bener. Jadi memang tanda akhir zaman ya? Betul. Katanya memang ada pirit sih yang mirip kayak emas, kayak batu, tapi benar-benar ada emasnya juga di situ. Ada yang sudah mengering dan ketemukan emas di situ. Dan menurut hadis yang lain juga bahwasanya orang akan berantem ngambilin itu sampai kalau ada 100 orang, 99 orang mati berebut harta itu. Dan satu yang akhirnya terus kemudian selamat mengatakan ini nggak worth. Kenapa? Aku sudah melihat teman-temanku mati semua. Tapi kita lihat kan, jangankan teman, keluarga itu pecah gara-gara harta. Iya. Artinya fitnah harta besar juga. Yang ketiga validasi dari manusia. Aku semakin sedih ketika aku validasi ini masuknya ke tahta juga kan ya? Enggak, masuknya ke niat. Maksudnya ke niat ya? Betul. Ada satu hadis yang buat aku sedih terus tentang 3 orang yang paling pertama masuk neraka. Oh iya Ustaz. Dan ada hadis yang memperkuat. Ada hadis yang memperkuat yang pertama masuk neraka adalah para qori, pembaca Quran. Oke. Aku langsung pikir, untung gua enggak ya. Itu juga parah sih. Itu guyon ya. Jadi gini, 3 hal yang pertama kali masuk neraka adalah qori, pembaca Quran. Yang dia membaca Quran siang dan malam, kata dalam salah satu hadis, tapi diseret mukanya ke neraka gara-gara dia minta validasi manusia, bukan Allah. Yang kedua adalah seorang dermawan yang menghabiskan hartanya siang dan malam, tapi diseret mukanya ke neraka karena validasi manusia, bukan Allah. Yang ketiga, seorang syahid yang berperang di jalan Allah. Dia juga mengatakan bahwa saya berperang karena Allah, tapi diseret di mukanya, dilemparkan ke neraka gara-gara validasi manusia. Jadi 3-3 aja sih. Tergantung kita mau yang mana. Bukan mau yang mana, tergantung kita kena yang mana. Mudah-mudahan sih enggak ya. Makanya ya, tapi sulit juga sih. Gimana ya? Zaman sekarang tuh validasi itu kayaknya di zaman media sosial itu hal yang paling sulit nggak sih untuk kita tanggulangi?